الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Para pemirsa yang ada di studio dan dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Tursina TV. Sahabat Tursina yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali live. Dan insya Allah kita kedatangan tamu guru kami, alim insya Allah, Ustadz Ilham Amal Tomagola. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih Ustadz sudah bisa hadir di Tursina TV. Mudah-mudahan membawa keberkahan Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa sih sekarang Ustadz? Oh, saya kebetulan 2 minggu lalu baru pulang dari Maluku Utara, tepatnya Halmahera. Masya Allah. Di sana kurang lebih 3 bulan dalam rangka tugas dakwah, kajian dan mengajar, Masya Allah. baik formal di kelas maupun di Masyarakat. masyarakat, di masjid, di taklim-taklim. 3 bulan Ustadz ya. Kurang lebih 3 bulan. Masya Allah. Barakallah. Kebalik. Ikhwah, beliau ini guru saya dan saya tahu betul beliau cukup mahir di bidang Al-Quran. Hari ini kita coba gali ilmu beliau ya. Izin Ustadz, nanti akan beberapa pertanyaan akan kami sampaikan. Fadal. Ya, yang menurut kami kontemporer lah ya, kekinian yang banyak diperbincangkan di masyarakat ya. Karena masyarakat kita itu butuh tarbiyah sehingga tidak gamang dalam menilai ya. Baik ikhwah, kita hadir setelah ini. Baik Ustadz, banyak pertanyaan yang muncul Ustadz di media, kemudian ini butuh direspon oleh khususnya yang mumpuni dalam merespon itu gitu. Saat kami berharap dari antum nanti ada statement-statement yang bisa mendidik buat warga dan khususnya umat muslimin di Indonesia. Yang pertama Ustadz, ini mungkin sebuah tudingan ya, tudingan kenapa Al-Quran itu mesti berbahasa Arab gitu Ustadz. Kenapa tidak berbahasa Inggris yang juga termasuk bahasa internasional gitu. Dan kemudian apa sih kelebihannya sehingga Allah memilih bahasa itu? Kemudian juga apakah itu menafikan bahasa-bahasa yang lain? Sehingga kita harus mengatakan sudah bahasa Arab adalah setinggi-tinggi bahasa, bahasa yang lain itu kalah dibanding bahasa Arab. Tafadhal Ustaz. Baik. Saya bersemangat jadi jawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang menarik dan sangat menantang. Betul, betul. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan adalah Al-Arabiyyah Ummul Lughat. Ya, jadi bahasa Arab itu adalah induk daripada semua bahasa-bahasa. Kalau kita runut ke belakang, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ayahanda kita, kakek kita Adam, ya, kemudian dilanjutkan dengan istrinya alaihi wassalam. Di sana ada momen ketika Allah allama, mengajarkan, ya, mengajarkan al-asma. Nah, dan semua materi, semua benda yang diperkenalkan, ya, semua pengetahuan diperkenalkan kepada Adam itu adalah dengan penyampaian berbahasa Arab. Itu sepakat ahli bahasa begitu. Itu di surga masih posisinya? Iya, masih surga itu. Iya, belum turun ke bumi. Nah, dari induk bahasa Arab itulah kemudian ketika turun, Adam kemudian turun ke bumi. Ya. Dia turun ke bumi, kemudian dia beranak pinak dan menyebar ke bumi. Di situ terjadi interaksi dengan lingkungan. Kemudian dia berubah. Muncullah
anwa'ul lugat, berbagai macam bahasa yang jumlahnya bisa ribuan kali. Betul. Kalau kita hitung dengan bahasa-bahasa daerahnya, ya. Betul. Bahasa di tempat saya saja Halmahera, nyaris setiap kecamatan punya bahasa Khusus. khas Beda dengan khusus. bahasa yang lain. Dan bahasanya itu kita tidak saling mengerti. Bayangkan, pokoknya kecamatan saya dengan kecamatan berikutnya itu jarak kurang lebih 23 kilo saja. Bahasanya Tidak beda. tidak bisa dipahami. Saking tidak bisa dipahaminya, kalau dia bicara kita mendengarnya lucu, begitu kalau kita bicara dia menganggapnya lucu. Itu keunikannya, dan itu salah satu hikmah dari mengapa Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai macam suku dan ras, ya. Nah, itu satu. Kemudian poin berikutnya adalah bahasa Arab itu dia punya keunikan. Gini, jadi kita harus bedakan antara bahasa Arab dengan khususiyatil Quran, ya, kekhususan Al-Quran. Jadi bahasa Arab secara umum dia punya kaidah, tapi ketika bahasa itu dipakai oleh Al-Quran, maka Quran memanfaatkan bahasa Arab itu dengan pendekatan dan penekanan yang lain. Ya, jadi itu memang ada dua, ya, ada dua. Jadi mengapa bahasa Arab, gitu kan? Karena bahasa Arab itu dia memiliki makna yang berlapis, ya, saya katakan berlapis, luas dan berlapis. Jadi apalagi kalau kita masuk kepada kekhususan Al-Quran, ketika bahasa Arab, kata Arab dipakai oleh Al-Quran sebagai bahasa kitab suci, maka dia punya muatan-muatan yang jauh lebih luar biasa, dan secara tidak sadar akhirnya Al-Quran itu punya peran yang sangat penting untuk menjaga originalitas dari bahasa Arab. Kemudian pada saat yang sama Quran memberikan warna-warna lain, ya, Quran memberikan warna lain terhadap bahasa Arab itu sendiri, ya. Oh, berarti Al-Quran yang mewarnai bahasa Arab, bukan sebaliknya, Ustaz? Bukan sebaliknya, ini saya kurang menangkap ini, Ustaz. Al-Quran berbahasa Arab, Betul. ya kan? Jadi ada aturan-aturan bahasa Arab, ya, kaidah bahasa Arab yang itu umum. Betul. Tapi begitu bahasa Arab dipakai oleh Al-Quran, maka dia mendapat tambahan-tambahan nilai yang itu tadinya tidak ada. Mari kita beri contoh. Oke. Ada banyak kata-kata dalam Al-Quran yang nyaris tidak bisa diterjemahkan oleh semua bahasa bahkan. Oke. Ya, contoh. Mari kita ambil contoh. Kata Rob, ya, Rob. Bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan kata Tuhan, ya kan? Tuhan. Dulu guru saya pernah bercanda, kalau Rab itu antum terjemahkan Tuhan, coba antum ulang terus di Tuhan itu. Hantu jadi. Tuhan itu jadi Tuhan jadi hantu. Jadi Tuhanku hantu gitu. Itu hanya joke aja. Tapi begini, Rab itu dia menjadi sempit ketika dia hanya diterjemahkan dengan Tuhan. Karena ketika kata Rab dipakai oleh Al-Quran, maka Rab itu mewakili, menggambarkan siapa Allah. Ya, Lengkap dengan sifat-sifatnya. Iya, sangat lengkap, sangat kental dengan sifat-sifat Allah. Jadi apa itu Rab? Secara umum ulama mengatakan Rab itu paling tidak dia mengandung 3 makna. Khalik, pencipta, Murabbi, pendidik, dan Mudabbir, pengatur,
paling nggak 3. Nah, 3 ini induknya, tapi di breakdownnya dia mempunyai mana-mana yang sangat luas. Jadi apa itu Rabb? Rabb itu ya pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang memberi rasa aman, sekaligus juga bisa mengancam, yang memanjangkan, yang memendekkan, yang membuat situasi bisa berubah dalam hitungan detik. Itu Rabb. Nah, makna Rabb ini yang tidak bisa ditampung oleh sebuah terjemahan kata Tuhan. Menarik. Saya ingin mengkolaborasi Ustaz, atau mungkin kajian komparatif ya dengan bahasa yang lain. Apakah kemudian bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab tidak mampu menyamai bahasa itu sehingga dipilihlah bahasa Arab? Seperti itu yang terjadi. Jadi karena dia ada, tadi saya katakan di awal, dia adalah ummul lughat, ya, induknya bahasa-bahasa yang lain, sehingga bahasa yang lain itu gini ya, bahasa lain itu kan dia terpengaruh oleh lingkungan, dia terbentuk oleh lingkungan. Oke. Sementara bahasa Arab itu seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dia adalah bahasa yang Allah, yang dengan bahasa itu Allah ajarkan segala sesuatu asma kepada Adam. Berarti dalam kandungan keaslian otentik bahasa Arab itu dia punya muatan-muatan. Mengapa dia punya muatan-muatan yang tidak bisa terwakili oleh yang lain? Karena dia yang mengajarkan langsung itu Allah. Kan ke situ kita larinya. Betul. Ya kan? Khas, ya. Mana bisa sama antara bahasa yang Allah ajarkan langsung, Allah sebagai segalanya, dengan bahasa yang muncul dari dari daerah ini, dari benua ini, ya, tidak akan sama. Baik. Ya kan? Itulah yang sudah ada di Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya jadi kita bisa nangkap bahwa bahasa Arab itu memang asli pertama bahasa manusia ya bahasa Arab. Dan yang mengajarkan itu hanya Allah. Coba kita lihat dhamirnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Siapa yang mengajarkan? Siapa fa'ilnya? Allah. Jadi berarti ketika Allah mengajarkan sebuah kata kepada Adam, itu berarti kata yang syarat dengan muatan-muatan makna, yang itu tidak bisa di cover oleh bahasa-bahasa yang lain. Baik, siap. Itulah sebabnya bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Saya sedikit melipir Ustaz ya. Kalau tadi kita hanya menyinggung Adam alaihissalam sebagai dasar dari pengambilan dalil antum terhadap bahasa Arab ini. Kenapa tidak malah kita menyinggung kepada Rasulullah SAW dengan tudingan tanda kutip ini Ustaz. Jadi kita juga sekaligus menjawab ya, bahwa ya karena Rasul diturunkan di Jazirah Arab, bahasanya bahasa Arab, maka Al-Quran pun berbahasa Arab. Seakan-akan itu ada konotasinya, ya karena memang posisi Nabi itu di situlah dipilihlah bahasa Arab. Seandainya kan misalnya Rasul itu turun di bahasa di Indonesia, maka mungkin akan berbahasa Indonesia seperti itu. Itu juga mungkin muncul dalam yang Anda tanyakan itu adalah bagian dari skenario Allah. Ya, yang Anda tanyakan itu bagian dari skenario Allah. Ingat, kita berhadapan, yang kita bicarakan Allah yang maha segalanya. Betul. Ya, maha segalanya. Seperti yang saya sampaikan tadi malam itu dalam i'tikaf itu, dalam ilmu Allah tidak ada yang kebetulan. Allah itu di luar dimensi ruang dan waktu. Allah itu tidak ada kalimat kemarin, hari ini dan besok. Tidak ada, karena kemarin, hari ini dan besok itu semua makhluk, dan ini semua adalah makhluknya Allah, ciptaan Dia. Nah, Dia tidak bisa dipengaruhi oleh itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya mengapa seandainya Nabi Muhammad SAW mengapa pakai bahasa Arab? Betul. Karena Allah ingin kembalikan keaslian otoritas langit itu. Dia ajarkan pertama kali pada manusia pertama itu Adam, dan itu berbahasa Arab. Agar keaslian makna bahasa Arab yang asli itu bisa dia kembali kepada makna yang asli, kata-kata itu kan, maka
Quran dia pilih memakai bahasa Arab. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa itu adalah bagian dari skenario langit. Oke. Skenario langit. Menarik Ustaz. Saya izin memotong Ustaz ya. Ya, Ini silakan. saya jujur terpancing akhirnya kenapa kemudian kita tahu tidak hanya Al-Qur'an. Betul. Kitab suci Al-Qur'an. Ada kitab-kitab suci yang lain seperti yang kita tahu mungkin suhuf-suhuf juga banyak gitu. Ya. Dan itu menyesuaikan dengan nabinya. Tidak jauh-jauh Injil. Dengan diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Setahu saya itu diturunkan berbahasa Ibrani. Ibrani. Tidak berbahasa Arab. Betul. Ya. Lagi-lagi kemudian muncul pertanyaan kenapa kemudian Allah pilih bahasa Ibrani sehingga itu seakan-akan menjadi bahsul muqaranah, satu bahasan perbandingan. Ya, antara bahasa Arab dengan Ibrani. Apa pula kebutuhan Ibrani? Saya tidak ingin menguras apa fadilah Ibraninya Ustaz, tapi Ya. kenapa kemudian tidak Allah patenkan bahasa Arab itu sebagai bahasa kitabnya yang juga murni diturunkan kepada Nabi langsung dari Allah SWT. Menarik ini Ustaz, silakan. Bukankah Rasul itu diutus bilisani kaumihim? Itu jawabannya. Jadi, Rasul diutus sesuai dengan bahasa kaumnya, bahasa masyarakatnya, ya kan? Nah, masyarakat terbentuk, Adam semua manusia terbentuk menyebar di bumi. Kemudian otomatis yang bahasa Arab ini kan dari waktu ke waktu seiring dengan perjalanan waktu kan dia memudar, ya dalam tanda petik dia memudar. Yang muncul adalah bahasa-bahasa yang lain, yang baru yang muncul. Nah, ketika syariat turun dari langit, ya dia harus ikutin dengan bahasa kaumnya. Makanya lisani kaumnya. Lisani qaumi. Ya kan? Jadi nggak mungkin turunnya di satu daerah kemudian dia pakai bahasa yang lain. Nggak mungkin. Nggak nyambung lagi dengan masyarakatnya. Nah, kemudian kenapa dia kembali ke bahasa Arab tadi? Skenario langit mereka mau mengerat kembali itu dikembalikan pada aslinya. Sebagaimana Allah ciptakan Adam, kemudian Adam beranak keturunan, dan kita ingat Adam itu adalah manusia pertama yang diberi kewajiban untuk menyampaikan tauhid, ya kan? Garis tauhid itu kan tidak akan pernah berubah. Salah satu cara Allah untuk menjaga garis keasliannya itu adalah dengan sengaja, nah, makanya saya bilang skenario, menjadikan kitab sucinya dengan berbahasa Arab. Makanya tadi saya katakan di awal, bahasa Arab itu dia padat, ya, dia padat dengan makna-makna yang sangat luar biasa. Ya, mari kita ambil contoh momen. Jadi bahasa Arab sendiri kemudian ketika dipakai oleh Al-Quran dia tambah muatan. Jadi dia sudah luas, tapi ketika dia dipakai oleh Al-Quran sebagai wahyu terakhir, dia mengalami ada pengayaan makna, ya, ada pengayaan makna. Mari kita ambil contoh. Nabi Yunus itu, ya kan? Bagaimana Al-Quran memilih sebuah kata, ya? Ketika Nabi Yunus itu meninggalkan gelanggang dakwah, ya, karena dia berdakwah dan dia tidak direspon oleh kaumnya, kemudian dia kesal, ya, akhirnya dia tinggalkan. Menceritakan larinya, hengkangnya Yunus dari medan dakwah, Allah katakan dengan abaqo ilal fulkil masyun. Abaqo itu artinya kabur, ya, kabur. Pertanyaannya, mengapa Quran tidak pakai namanya farra, sama artinya, atau jara? Mengapa pakai abaqo? Karena Quran ingin menceritakan sebuah peristiwa yang tidak mampu, yang tidak perlu dijelaskan secara narasi. Maksud saya begini. Nah, ini kita lebih serius, agak serius ya. Jadi Quran itu
ketika dia menyampaikan makna tidak selalu naratif. Ada makna-makna yang menumpang, yang Allah tumpangkan dalam sebuah kata, dan itu tidak ada dalam terjemahan. Oleh sebab itu saya sering katakan, jangan pernah katakan bahwa terjemahan itu adalah Quran. Terjemahan itu Quran. Terjemahan terlalu miskin untuk menampung makna Quran. Ya kan? Nah, contoh utamanya tadi kita ambil Abaqah. Jadi Yunus ketika lari dari tugas dakwah itu Allah menggambarkan dia dengan Abaqah. Abaqah itu artinya kabur. Tapi Abaqah itu kata kerja khusus yang dipakai kabur, tapi yang kabur itu budak. Jadi kalau santri yang umpamanya kabur dari pesantren enggak disebut Abaqah. Farro mungkin. Iya. Atau haroba. Ya, Iya. bisa begitu. Tapi Abaqah. Jadi Abaqah itu kabur, tapi kata yang dipakai khusus untuk budak. Budak kalau kabur dari tuannya itu Abaqah. Nah, mengapa Yunus ketika cerita tentang Yunus dia pakai Abaqah? Karena Yunus dengan meninggalkan gelanggang, dia diumpamakan seperti seorang budak yang berusaha meninggalkan tuannya. Maka dia pakai Abaqah. Banyak sekali kata-kata dalam Al-Quran yang itu kita tidak dapatkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Bukan hanya bahasa Indonesia, semua bahasa. Semua bahasa tidak bisa mengcover makna. Coba mamanya kata Rab, kata ilah, kata fitnah. Saya ambil contoh kata fitnah. Apa yang Anda pahami ketika Anda mendengar kata fitnah? Fitnah itu ya cacian, tudingan atau Fitnah itu kan karena dalam konteks orang Indonesia itu kan hoax. oh, hoax ya. Betul kan? Betul. Itu fitnah. Saya sudah teliti dalam Al-Quran. Saya paparkan, saya munculkan semua ayat yang bicara tentang kata fitnah. Fitnah dengan semua derivasinya, mustaqat, istiqaqnya itu, perubahan kata bentuk-bentuknya itu. Tidak ada satupun Al-Quran makna fitnah dalam Al-Quran yang seperti dipahami oleh orang Indonesia. Sebab orang Indonesia memahami fitnah itu apa? Sesuatu yang dibuat-buat. Quran tidak. Silakan Anda periksa. Mari kita bisa periksa. Quran di depan kita. Semua kata fitnah, baik dalam bentuk masdar, kata benda, kata sifat, ataupun dalam kata kerja, semuanya tidak ada yang konotasinya hoax. Hoax kalau pakai bahasa Quran itu bukan fitnah, tapi dia buhtan. Itu contoh. Ya, buhtan. Jadi menariknya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ikut-ikutan, mohon maaf, ikut-ikutan menerjemahkan, mengartikan kata fitnah bahwa fitnah adalah sesuatu yang dibuat-buat. Padahal fitnah dalam konteks Al-Quran adalah apa? Saya ambil contoh. Kan banyak ayat yang bicara tentang fitnah. Betul. Fitnah itu konteks Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran ada ayat beliau. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dipakai oleh orang Indonesia tuh. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi fitnah dalam konteks orang Indonesia apa? Hoax. Padahal fitnah dalam konteks ayat itu adalah apa? Nih, orang Quraisy, oke, ya. Konteks ini Mekah nih ya, orang Quraisy itu kan memerangi Nabi, mengusir Nabi, oke, mengusir Nabi keluar dari Mekah sehingga terjadilah hijrah. Kemudian Sod itu menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan haji atau umrah. Nah, semua yang dilakukan oleh mereka itu Quran mengatakan dengan kata fitnah. Bukan jauh sekali. Itu contoh. Fitnah juga jadi Al-Quran katakan begini. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam konteks Quran sebenarnya maksudnya adalah hei Quraisy. Ya, hei orang kafir, konteksnya Mekah. Apa yang kalian lakukan dengan mengusir Rasulullah dari Mekah
kemudian menghalang-halangi dakwah beliau, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gitu kan? Jadi mereka menyebar isu protes bahwa Muhammad itu melanggar melanggar aturan, ya, melanggar aturan. Jadi umat Islam dianggap melakukan al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan pada bulan-bulan yang seharusnya dilarang untuk melakukan perang. Tapi itu adalah pembalasan, konteksnya pembalasan. Nah, ketika itu dilakukan oleh kaum muslimin, mereka menuduh bahwa Muhammad melanggar janji. Nah, maka Quran mengkanter, mengkanter pernyataan mereka itu. Yang kalian lakukan menghalang-halangi dakwah, kemudian mengusir Nabi, itu lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Muhammad. Baik. Itu contoh. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Menarik Ustaz. Dan kalau yang dibahas kayaknya pertanyaan awal saya ini cukup luas, nanti kita jabarkan Ustaz. Ya, tadi ada yang satu saya garis bawahi, dan ini menjadi satu pencerahan bagi saya. Ya, terjemahan itu tidak bisa kita katakan Al-Quran, ya, sangat miskin ya bahasa antum itu, karena begitu luasnya bahasa Arab sehingga harus diterjemahkan dengan luas juga. Bukan hanya bahasa Arab, Quran. Ya, Quran, maaf, Quran ya. Begini, mengapa saya katakan terjemahan itu miskin? Maka jangan pernah katakan bahwa terjemahan itu Quran. Kenapa? Karena yang namanya Quran itu lafzan wa ma'nan. Itu rumus. Lafaz apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Contohnya begitu, atau dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, dan seterusnya. Itu lafaz. Ya, lafaz. Itu Quran. Kemudian dia punya makna, kandungan makna yang tidak bisa terpisahkan dari lafaz. Contohnya tadi, Rabb, Ilah, ya kan? Dia punya makna. Jadi ketika orang berusaha menerjemahkan kata Al-Quran, yaitu berbahasa Arab, ke dalam bahasa apapun, bahasa yang lain itu miskin, dia nggak bisa nampung. Itu yang saya katakan dengan yang bahasa yang lain itu miskin, dia nggak bisa nampung. Berarti gini Ustaz, ketika seseorang ingin memahami setiap kata dalam Al-Quran, mendalami itu, katakanlah tadi seperti contoh yang antum sampaikan itu, ilah atau Rabb itu ya, maka seseorang itu harus tahu betul diqqatul makna. Iya. Baru kemudian dia bisa menalar dan ya, seterusnya itu terkait siapa sebenarnya Allah itu. Gitu. Mari kita bertajam. Begini sebentar Ustaz, Ya, supaya tidak mengerucut Ustaz, lebih mengerucut ya. Sehingga kata ilah itu dimaknai sesuai maknanya dengan bahasa Arab. Tidak hanya sekedar Tuhan dalam bahasa Indonesia atau God dalam bahasa Inggris yang tadi tanda kutip miskin untuk memaknai bahasa Al-Quran itu. Sehingga ketika ingin memaknai istilah Rabb atau yang lain lah, kita mau tidak mau harus paham juga bahasa Arab gitu. Gimana? Kenapa yang lain miskin? Tidak bisa mengcover makna Quran, kedalaman makna Al-Quran. Begini, umpamanya kata ilah, kita berangkat dari kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. La, nafi, negation, penolakan. Ilah. Kalau Anda lihat terjemahan, diartikan apa? La ilaha, tidak ada Tuhan. Bayangkan ya, orang yang baru masuk Islam dikenalkan dengan Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian dia dikenalkan tidak ada Tuhan selain Allah. Di benak dia, kalau dia mau belajar agama sebelumnya, entah agama apa, di benak dia Tuhan itu ya yang sekedar ilah itu ya, yang sekedar ya kita minta tolong, minta perlindungan, ya itu Tuhan. Padahal dalam Al-Quran ilah itu maknanya banyak, ya kan?
bisa jadi ilah. Syuhra, popularitas bisa jadi ilah. Sesuatu yang dipertuhankan mungkin Mas. Pertahankan. Jadi hawa nafsu jadi ilah. Nah, jadi coba bayangkan ketika orang menerjemahkan la ilaha illallah, kan berarti kalau dia mau terangkan yang sebenarnya penjelasannya banyak sekali. Padahal kalimatnya hanya la ilaha illa Allah. Berapa kata itu? 4 kata. Tapi ini kata ilah saja kalau kita mau terangkan kandungan maknanya itu nggak bisa. Nggak bisa ditampung oleh makna-makna itu. Itulah sebabnya tadi saya bilang, kita katakan jangan pernah katakan bahwa Terjemahan itu terjemahan Quran. Karena Quran itu lafaz dan makna. Dia lafaz dan kandungan makna yang itu tidak bisa di-cover oleh yang lain. Oke, Masya Allah, Barakallah Ustaz, luar biasa penjelasan antum ini. Baik Ustaz, saya kembali ke beberapa pertanyaan yang tadi ingin saya sampaikan Ustaz ya. Ini juga mungkin lebih mengerucut, dan saya yakin ini juga satu isu yang kontemporer dibahas. Ini lebih kepada ilmu pemikiran Islam Ustaz ya. Ini lanjut ya, lanjut ya. Lanjut ya. Lagi-lagi kita ingin men-counter tudingan-tudingan terhadap Al-Quran itu Ustaz. Salah satu yang sering muncul, di mana ada kaum feminis ya, yang coba mengutak-atik Al-Quran, mencoba mencari-cari kelemahan Al-Quran, sehingga Al-Quran kemudian terlihat apa ya istilahnya, ya tidak seperti apa yang kita pahami selama ini, butuh pemahaman yang lebih dalam, dan bahkan menyalahkan Al-Quran itu sendiri ya. Ketidaksempurnaan Al-Quran ya. Mengatakan bahwa Al-Quran tidak sempurna Karena contoh dalam satu diskusi, para feminis ini mengangkat isu-isu yang diskriminatif terhadap wanita ya, subordinatif. Yang contohnya misal dalam ilmu mawaris ya, hak laki-laki itu lebih dari hak perempuan. Atau mungkin dalam sisi kepemimpinan, ini nanti boleh antum bahas secara rinci satu persatu, karena kalau tidak langsung ke ayat mungkin akan luas ya. Betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu jelas menafikan perempuan sebagai pimpinan, sudah jelas rijal yang ditunjuk. Kata rijal itu tidak mungkin ada konotasi kepada perempuan. Yang seterusnya dan seterusnya, banyak hal, wali, kemudian iddah, kenapa hanya perempuan yang memiliki iddah, ta'addud, poligami, kenapa hanya perempuan laki-laki yang boleh poligami. Seakan-akan ini bentuk diskriminatif dan hanya memenangkan satu sisi dalam istilah mereka ya, yaitu lebih mendukung laki-laki dan mengalahkan perempuan. Baik dalam segala hal, mungkin tidak hanya itu ya. Bahkan ini hal yang terkecil mungkin yang saya pernah dengar dan baca itu, kenapa pipisnya anak laki-laki itu cukup dipercikkan saja, sudah saking mereka ingin membahas betapa tidak adilnya Al-Quran gitu Ustaz. Sementara pipis anak perempuan ini kan sesuatu perbedaan yang harus dijawab gitu Ustaz. Kenapa seakan-akan perempuan selalu kalah dan laki-laki dimenangkan? Ini menarik Ustaz. Silakan Ustaz Ilham. Begini ya, yang melontarkan tuduhan bahwa Islam, katakanlah Al-Quran, memarginalkan wanita, meminggirkan wanita, itu berangkat dari sebenarnya dari mereka tidak paham tabiat masing-masing sebagai kita laki-laki dan mereka perempuan, itu enggak dipaham dengan baik. Tabiat mana fitrah mungkin. Fitrahnya. Jadi gini, kita kasih gambaran gini. Satu sisi Allah suruh menikmati, melihat, perhatikan, belalakanlah matamu, lihat semuanya, lihat alam, lihat sekitar, ya.
dengan penglihatan dan tadabbur Anda itu akan membawa Anda kepada Dia pencipta. Bahwa fenomena pemandangan disaksikan berarti kita jangan terpesona dengan objek yang memesona, tapi kemudian kita lupa siapa di balik objek. Kan itu intinya. Jadi satu sisi kita disugesti untuk melihat dengan memperhatikan sedalam-dalamnya. Tapi ini yang lupa nih. Jangan you lakukan terhadap wanita. Gitu. Jangan lakukan terhadap wanita. Wanita bukan seperti objek yang lain yang dilihat ditelanjangi luar dalam. Objek yang lain silakan. Nah, jadi dia secara naluri, secara fitrah tubuhnya itu memang Allah ciptakan dengan karakteristik khusus yang itu memang berbeda dengan laki-laki. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Dan itu berpengaruh kepada syariat-syariat yang saya sebutkan tadi gitu. Iya. Jadi memang secara fisik maupun mental itu memang itu berbeda. Oke. Ya kan? Makanya tadi saya kasih ambil contoh, yang lain kita disuruh nikmati, lihat. Tapi wanita nggak bisa. Orang laki di sebelah gaddul basar. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum laki-laki untuk menjaga pandangan Anda. Kemudian menjaga kehormatan mereka. Ya kan? Jadi mereka nggak bisa dinikmati. Jadi, makhluk secara fisik lemah ini Allah munculkan sebagai pasangannya laki-laki. Nah, oleh karena itu, ini menarik nih. Menarik. Tambah panjang. Yeah. Al-Quran itu untuk istri maupun suami, Al-Quran menyebutnya zauj. Okay? Yeah. Yang itu kalau kita terjemahkan itu pasangan, pair of apa gitu kan, pasangan apa. Jadi mengapa disebut pasangan? Apa yang Anda bayangkan ketika orang mengatakan sepasang sendal atau sepasang sepatu? Apa kita bayangkan? Yang kita bayangkan berarti yang satu tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus ditopang. Saling melengkapi. Nah, laki-laki memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Wanita memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya kan? Bahkan yang paling konyol lagi tuntutan, mengapa hanya wanita yang hamil? Kenapa enggak laki-laki juga kita hamil? Iya betul. Iya, coba Anda baca itu di Jahiliyah Qarnil Ishrin ya, Jahiliyah abad 20 itu disinggung. Jadi mereka menuntut supaya laki-laki juga hamil. Mens dong, hamil juga dong. Astagfirullah. Kayak apa? Saya Allah ciptakan sebuah taman. Ada kembang warna putih, hijau, ungu, apa lagi itu? Merah, jingga. Kembang. Nikmat, indah dipandang. Coba kalau dikata yang Allah ciptakan di kembang itu satu warna. Justru keragaman itu membentuk ada simbiosis. Nah, itu yang membuat kehidupan itu bisa berjalan. Gitu kan? Jadi kita ambil contoh ya. Anda tadi sudah sebut ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam tidak artikan lebih memimpin. Ya, akhirnya mereka memunculkan istilah patriarki ya, abawiyah ya, patriarki. Jadi mereka mengkritik bahwa Islam itu patriarki gitu, patriarki banget gitu. Jadi wanita seolah-olah disepelekan. Apa yang terjadi? Coba, umpamanya ya, logika mereka kita ikutin. Wanita juga apa tadi? Kalau mereka tadi menuntut apa tadi? Wanita yang Anda sebutkan? Menuntut keadilan maksudnya. Keadilan. Ya. Waris. Oh iya.
Ya? Warisan. Jatuh waris. Adil. Mengapa Quran mengatur yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap warisan anak untuk anak-anak kalian, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Mengapa laki-laki 2 kali? Karena Islam mengenal subsidi silang. Mengapa laki-laki 2 kali? Karena dia punya tanggungan. Mengapa perempuan cukup 1? Karena dia punya suami. Betul. Perlahan tapi pasti, walaupun malu kucing, ya, Mas ya, walaupun malu kucing, sebenarnya mereka yang cenderung menuding itu, diam-diam memakai konsep-konsep Islam. Contohnya apa itu? Syariah, ekonomi syariah, dipakai. Betul. Contoh, ya, perceraian. Artinya mereka pakai juga, karena di mereka nggak ada perceraian, Nggak ada konsep mereka. nggak ada konsep perceraian. Bahkan di mereka nggak ada konsep perang. Islam mengatur semua. Jadi sesuatu yang alami tidak bisa terpisahkan dari dinamika hidup manusia, itu coba digeser sama mereka. Yang terjadi adalah kekacauan. Makanya saya teringat dengan Syekh Syarawi, ya, seorang alim dari Mesir itu, ya, dia punya. Dan saya salah satu pengagum beliau. Ya, saya sedang baca tafsir beliau yang namanya Al-Khawatir. Itu lebih dari 16.000 halaman. Masya Allah. Ya, 16.000, ya, bukan 1.600, 16.000 halaman lebih, ya, Syarawi. Dia menggarisbawahi ayat yang berbunyi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini walau karihal kafirun. Dialah yang mengutus rasul bil huda, dengan huda, petunjuk, wa dinil haq, agama yang hak, liyuzhirahu 'ala din, untuk memenangkan kepada agama-agama walau karihal kafirun, walaupun mereka benci. Iya kan? Jadi itu sudah terjemahkan beliau. Mereka itu walaupun benci tapi akhirnya ngakui, dan mereka pakai konsep Islam. Jadi kenapa ayat ini berbunyi begini? Ya, karena untuk menggambarkan bahwa ke depan itu nanti ada orang yang benci sama kamu tapi sebenarnya dia pakai konsep kamu. Dan itu sudah terjadi. Betul, Masya Allah. Itu salah satu sisi dari yang diterangkan oleh beliau Syekh Asy-Syarawi. Baik. Masya Allah, Ustaz, luar biasa ini. Benci tapi rindu. Betul. Mengapa mereka harus pakai? Kalau you nggak pakai, you bagaimana menjawab? Karena tidak punya konsep tadi. Nggak punya konsep. Ketika terjadi perang, bagaimana? You nggak tahu perang. Ketika terjadi persoalan dalam keluarga, kemudian terjadi perceraian, bagaimana? You nggak punya konsep. Akhirnya mau niru-niru punya Islam, tapi nggak mau ngakui. Nah, dia kata walau karihal kafirun. Jadi dia menang kepada agama-agama lain, konsep dia. Jadi tawaran problem solve yang ditawarkan Islam itu, dia itu bisa menyelesaikan persoalan hidup walaupun mereka nggak suka. Masya Allah. Khair Ustaz, luar biasa, Masya Allah. Ini satu pencerahan yang luar biasa bagi kita dan juga insya Allah pada masyarakat. Kita sudah berada di sesi akhir acara, Ustaz. Tapi saya ingin tetap berlama-lama sebenarnya ini, Ustaz. Jadi kita coba rangkum sedikit, Ustaz, ya. Tadi ada 2 pertanyaan yang kami sampaikan atau tanyakan kepada antum. Pertama tentang bahasa Arab, kedua juga lebih mengerucut kepada istilah feminisme tadi, ya, yang itu. Nah, saya ingin bertanya dengan pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Tapi masih ada benang merah antara kedua pertanyaan itu, Ustaz, ya. Tapi dan ini tidak terlepas dari tudingan-tudingan yang muncul tadi, Ustaz, ya. Bahwa istilah patriarkal itu juga diambil dari sang Rabb ini. Karena Al-Quran selalu menggunakan dhamir huwa, maka kemudian implementasi dhamir itu atau penerapannya kemudian berdampak pada syariat, gitu, Ustaz.
Sehingga apakah kemudian ini kenapa Ustaz? Saya ingin pertanyaan ini lebih kepada ilmu bahasa nanti Ustaz ya. Ya pertanyaannya, tapi tetap menjawab pertanyaan. Makanya tadi saya bilang ada benang merah antara kedua pertanyaan itu ya. Oke. Sehingga kita bisa menjawab, benarkah Allah itu tanda kutip ya jenis kelaminnya laki-laki gitu Ustaz. Ini menarik, dalam sisi bahasa juga mungkin bisa disampaikan. Tafadhol Ustaz. Menarik. Gini. Pertama yang saya mau sampaikan adalah Allah itu tidak bisa digambarkan. Bahasa tidak bisa mentakbir dia. Bahasa itu kan terbatas. Yang ada dalam bahasa hanya dua aturan. Apa? Mudzakkar muannas. Feminin dan maskulin. Kan begitu? Mudzakkar muannas. Dia pakai huwa. Jadi ketika huwa seolah-olah Allah itu laki. Karena huwa itu domir untuk laki-laki dalam kaidah bahasa Arab. Karena memang tidak ada lagi. Nah, karena mengapa tidak ada? Memang nggak bisa digambarkan dia. Itu jawabannya. Nggak bisa digambarkan. Nah, kemudian kita ambil penjelasan lain. Laisa, walaupun dikatakan Allah itu huwa, yang itu konotasinya laki-laki, tapi Allah garis bawahi laisa kamitslihi syai'. Itu Dikunci oleh ayat itu. dikunci oleh itu. Laisa kamitslihi syai'. Dia nggak bisa gambarkan. Allah mau pakai apa lagi? Memang dia nggak bisa digambarkan. Allah lebih agung, lebih besar dari muntaha sanai, kalau bahasa saya kan begitu. Makanya dalam ungkapan pribadi saya bilang, ya Rabb, hal muntaha sanai yakfika. Ya Rabb, apakah maksimalnya pujian dan sanjunganku kepadamu itu cukup untukmu? Kalla. Tidak akan pernah cukup. Tidak pernah cukup. Mengapa? Karena kita ini edisi limit terbatas. Yang kita gambarkan ini unlimited. Mana mungkin yang terbatas menggambarkan yang tidak terbatas. Saya ambil contoh lain. Saya kasih pemandangan lain. Tentang Allah nih ya. Allah ciptakan makhluk. Oke, jadi begini. Semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah makhluk, kecuali Quran. Dia bukan makhluk, dia kalamullah. Tapi selain itu makhluk. Hatta malaikat, hatta arsy. Makhluk. Ya. Nah, subhanallah. Coba ada yang mau saya sampaikan. Saya bertanya, apa saya diizinkan? Apa saya tidak diizinkan menerangkan ini? Terlalu agung. Ada yang mau saya sampaikan tadi, lupa itu. Saya jadi tersadar. Apa saya ditegur tidak boleh menyampaikan itu? Ya, jadi gini. Ya namanya makhluk dari ars ke bawah. Itu akidah muslim begitu. Jadi mulai dari kita terbawah bumi, naik bumi, kemudian langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas 7 ada kursi. Kesananya kita nggak tahu. Kemudian nanti ada air, ada ars. Allah di atas ars. Ar-Rahman ala arsis istawa. Allah bersemayam di atas ars. Mari kita bayangkan tentang Allah. Allah ciptakan dari ars sampai dengan bumi. Tapi ciptaan yang luar biasa ini, maha dahsyat, maha agung, yang luar biasa itu
Tidak kemudian menggambarkan bahwa dia kemampuannya hanya ini. Itu yang harus kita pahami. Makanya di dalam Quran dikatakan, "Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Kalau Allah mau, kalian dienyahkan dan dia datang lagi dengan makhluk yang baru. Hain, remeh itu bagi Allah. Maka dia nggak bisa digambarkan. Jadi kita mengenal dia melalui makhluk. Bukan begitu? Nabi berpesan, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq, fa innakum la taqdiruna qadrahu." Pikirkan tentang khal pencipta. Jangan pikirkan tentang ciptaan Allah. Jangan mikirin pencipta. Kalian tidak akan mampu Memikirkan. itu. Jadi makhluk yang kita kenal tadi saya bilang tadi, dari ars sampai ke bawah di bumi ini, itu menggambarkan luar biasa. Ini saja luar biasa. Tapi Allah jangan yuk kira bahwa dia hanya kemampuan dia hanya segitu. Buktinya apa? Buktinya apa? Ini angan-angan saja. Umpamanya ini ars. Allah di atas ars. Ini ars ke bawah nih. Kita ada di sini. Ini paling agung nih, membawai semuanya. Dia di atas ars. Itu kan berarti dia kapan saja dia mau, dia bisa mencipta. Dia bisa bikin cipta sistem yang lain di luar sistem ini. Apa susahnya bagi dia? Ya kan? Kenapa saya terangkan ini? Kembali kepada kalimat saya tadi, memang Allah tidak bisa digambarkan. Sampai bahasa tidak bisa menggambarkan, menampung. Maka Allah pakai kalimat huwa. Tapi dibatasi oleh ayat laisa kamitslihi syai'un. Begitu sih. Masya Allah, barakallah, subhanallah, luar biasa. Ingin berlama-lama sebenarnya Ustaz, tapi waktu membatasi kita. Insya Allah lain kali. Ala kulli hal insyaallah. Next time kita. Saya jadi ketagihan nih. Ini luar biasa insyaallah. Udah ada tahu ada studio begini lah. Ya. Kapan? Insyaallah Ustaz, next time kita akan lanjutkan kajian dan lebih mengerucut kepada problema masyarakat Ustaz, sehingga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi sebuah problematika yang perlu dipecahkan. Gitu, Ustaz. Ala kulli hal, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan atas waktunya. Mudah-mudahan semua yang kita bahas ini menjadi tarbiyah masyarakat dan khususnya kami pemirsa yang ada di studio. Insya Allah next kita akan lanjutkan dengan pemateri yang berbeda di channel yang sama, Tulisina TV. Tetap dan terus saksikan, like and subscribe ya. Like and share ya, di Tulisina TV. Sekali lagi Ustaz, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.